mendukung channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan aktifkan lonceng kuning agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Kem, udah baikan nih, ucap Uma Fitri yang sudah ada di belakang Syifa. Sejak tadi ia memperhatikan interaksi anak dan menantunya itu. Syifa membalikkan tubuhnya untuk melihat siapa yang mengatakan itu. Uma, maksudnya baikan apa Uma? Maaf semalam Uma dengar kalian bertengkar. Uma juga lihat Fakih dicambuk sama Abi Ibrahim semalam. Uma gak bisa hentikan Abi buat hukum Fakih karena memang sudah pantas hukuman itu buat suami yang sudah memukul istrinya. Tapi Uma sekarang udah lega lihat pagi ini kalian udah baikan, jelas Uma Fitri. Jadi tangan Gus luka itu karena dicambuk sama Abi Ibrahim. Iya nak, Abi sangat marah ketika dia tahu kalau Fakih udah nampar kamu. Uma juga kaget pas Fakih langsung bicara seperti itu. Syifa sungguh terkejut mendengarnya, ternyata kedua mertuanya sudah tahu soal pertengkarannya semalam dengan Gus Fakih. Ia jadi merasa malu karena baru saja menikah sudah ribut. Satu fakta yang mengejutkannya adalah ternyata Abi Ibrahim selalu memberikan hukuman keras saat Gus Fakih melakukan kesalahan. Syif, Uma mau menceritakan masa lalu Fakih sama kamu. Uma Fitri membawa Syifa untuk duduk di sofa ruang tamu. Ia menceritakan masa kecil Gus Fakih, tentang apa yang Fakih sukai dan tidak disukai, karena Syifa sebagai istri harus mengetahui semua tentang suaminya itu. Kini Syifa sudah mengetahui satu fakta mengejutkan lagi, ternyata Uma Fitri bukanlah ibu kandung Gus Fakih. Ibunya wafat saat melahirkan Gus Fakih. Ia dibesarkan oleh Abi Ibrahim yang membuatnya tidak bisa mengekspresikan kasih sayang seperti ini, bersifat dingin pada semua orang. Gus Fakih tumbuh menjadi anak pendiam dan kaku, namun dia pintar sejak kecil. Abi Ibrahim selalu bersikap keras pada Gus Fakih sejak kecil, jadi jika Fakih melakukan kesalahan pasti akan ia hukum. Saat usia Gus Fakih 10 tahun Abi Ibrahim menikah dengan Uma Fitri. Awalnya Fakih tidak menerima Uma Fitri, namun lambat laun dan kasih sayang yang selalu Uma Fitri berikan pada Fakih membuat hatinya luluh dan menerima Uma Fitri sebagai ibunya. Nak, kamu harus biasa dengan sikap dinginnya Fakih ya, dia memang gak banyak bicara. Uma ingatkan jangan sekali lagi kamu buat Fakih marah ya. Psikis dia terganggu saat marah, bukan cuma kamu yang bakal dia lukai tapi dia akan berusaha melukai dirinya sendiri, ucap Uma Fitri. Iya Uma, Syifa gak akan buat Gus Fakih marah lagi. Waktu Gus Fakih sama Zahra dulu sering bertengkar gak Uma? Gak pernah, mereka berdua sama-sama pendiam. Kalau Gus Fakih keras kepala pasti Zahra selalu mengalah. Uma gak terlalu tahu tentang rumah tangga mereka karena mereka gak tinggal di sini. Uma kaget Syif saat dapat kabar Zahra bunuh diri, padahal rumah tangga mereka Uma lihat baik-baik aja. Syifa jadi semakin penasaran dengan rumah tangga Zahra dan Gus Fakih dulu. Setelah mendengar cerita dari Uma Fitri, apa sosok Gus Fakih pernah jatuh cinta pada Zahra. Secara mereka hidup bersama selama 2 tahun, tapi kenapa Fakih selalu menghindar jika Syifa menanyakan soal Zahra? Gus Fakih dan Zahra dulu menikah karena saling mencintai, bukan Uma? Tanya Syifa. Bukan, mereka dulu dijodohkan. Terus Gus Fakih pernah jatuh cinta sama Zahra gak Uma? Uma gak tahu Syif. Soalnya Fakih selalu menyembunyikan perasaannya, jadi sulit untuk ditebak dia pernah jatuh cinta atau tidak. Tapi ingat ini, kalau Fakih sudah sayang dan cinta sama kamu, dia pasti selalu memperhatikan hal kecil sekalipun, sama seperti perilakunya pada Uma sekarang. Jadi tugas kamu buat Fakih jatuh cinta sama kamu. Kayaknya susah deh Uma bikin Gus Fakih jatuh cinta, hati dia tuh kayak batu.
Kan ada peribahasa sekeras apapun batu itu jika terus-menerus terkena tetesan air pasti batu itu akan lunak juga. Uma masalahnya ini batu gak mau ditetesin. Uma Fitri terkekeh mendengar ucapan menantunya itu. Dicoba dulu Syif, Uma juga bisa berhasil luluhin Fakih. Iya deh nanti Sifa coba. Sifa pasti akan sulit untuk membuat pria es itu jatuh cinta. Namun dia akan mencobanya, siapa tahu dengan membuat Gus Fakih jatuh cinta dirinya bisa mengetahui tentang kehidupan rumah tangga Gus Fakih dan Zahra dulu. Uma dulu Zahra sama Gus Fakih tinggal di mana ya? Di perumahan Anggrek nomor 17 dekat Universitas Al-Huda. Kenapa Sifa sama Gus Fakih gak tinggal di sana aja Uma? Fakih ada trauma akan rumah itu. Dia tidak mau mengingat lagi masa lalu buruknya. Sifa tidak menjawab, pikirannya malah ada banyak pertanyaan yang mungkin sulit untuk dijawab. Ada apa di rumah itu hingga Fakih trauma? Apa ada kenangan buruk di sana? Kenangan-kenangan yang membuat Fakih trauma. Ba'da duhur Sifa sudah bersiap akan pergi ke rumah orang tuanya. Sebelum pergi tadi ia sudah izin pada Uma Fitri dan Abi Ibrahim ia akan menjemput baby Hamzah. Ia tidak bisa berlama-lama jauh dari bayi gemuk itu. Ia sudah memesan taksi online untuk kesana, kini ia sedang menunggu taksinya datang. Ketika menunggu ia menghubungi terlebih dahulu suaminya untuk meminta izin. Assalamualaikum Gus, salam Sifa pada Fakih di telepon. Waalaikumsalam, jawab Fakih di seberang sana. Sifa izin mau ke rumah Umi, mau jemput baby Hamzah. Sama siapa? Sendiri aja Gus. Mau saya antar? Gak usah, Gusnya pasti sibuk nanti malah ngerepotin. Ya sudah, hati-hati. Iya Mas Dudaku, selamat bekerja kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuan Sifa setelah menjemput baby Hamzah, ia akan pergi ke makam Zahra untuk mempertemukan Hamzah. Selama 2 bulan Zahra pergi, ia sudah 4 kali berziarah ke makam itu. Sifa sudah sampai di tujuan keduanya yaitu di TPU. Saat akan mendekat ke makam Zahra, langkahnya terhenti. Ia melihat ada seseorang laki-laki di sana dengan membawa sebuah bunga. Itu siapa? Ucapnya. Sifa pun bersembunyi di balik pohon besar di sana. Diem ya baby Hamzah. Kita lagi ngintip, jangan berisik biar gak ketahuan, ucapnya pada bayi yang tentu saja belum mengerti apa-apa. Itu Gus Fakih bukan ya? Tapi dilihat dari badannya sih beda, dia agak pendek, bajunya juga beda. Tadi Gus Fakih gak pakai jaket, ucap Sifa mengira-ngira itu Gus Fakih atau bukan. Pria itu menaruh bunga di makam Zahra, lalu berdiri, mungkin dia akan pergi dari sana. Sifa memfokuskan matanya agar dapat melihat lebih jelas wajah pria itu, tapi sayangnya pria itu memakai masker sehingga dia tidak bisa mengenali pria itu. Sifa memastikan dulu pria itu keluar dari TPU, barulah dia bisa melangkah ke makam Zahra. Setelah ia rasa pria itu sudah hilang dari pandangannya, Sifa langsung melangkah keluar dari balik pohon besar. Haira, sekarang aku dateng gak sendiri loh, aku bawa baby Hamzah. Lihat deh sekarang dia nambah gemoy pipinya. Kamu tenang aja ya di sana, aku bakal urus dan jaga dengan baik Hamzah, ucap Sifa. Setelah berkata itu, ia mulai membaca doa memohon ampun untuk segala dosa Zahra yang sudah melakukan dosa, yaitu dengan melakukan bunuh diri. Sebabnya selalu datang ke makam Zahra ialah karena sahabatnya ini selalu datang ke dalam mimpinya. Selesai membaca doa, Sifa melihat sebuah kertas yang ada di dalam buket bunga itu. Ia pun membaca tulisan yang ada di kertas itu yang bertuliskan, "Aku rindu kamu Ara, from Asam." Asam. Beo Sifa setelah membaca itu. Namanya kayak gak asing gitu. Tapi aku lupa siapa dan hanya orang spesial yang memanggil Zahra dengan sebutan Ara.
apa cowok tadi punya hubungan sama Zahra? Monolognya. Siva jadi semakin penasaran dengan rahasia kehidupan Zahra, padahal ia sahabat dekatnya, namun ia tidak tahu apa-apa tentang Zahra dan masalahnya dulu saat masih hidup. Zahra semenjak menikah jadi tidak terbuka lagi pada Siva. Karena rasa penasaran Siva semakin tinggi setelah dari makam Zahra ia bertujuan untuk mengunjungi rumah Zahra dan Gus Fakih yang dulu pernah mereka berdua tempati. Untung saja tadi Uma Fitri memberi alamat lengkapnya. Siapa tahu di rumah itu Siva mendapatkan sebuah petunjuk. Siva sudah sampai di alamat yang ia tuju, rumah sederhana namun luas dan bersih. Ada taman bunga kesukaan Zahra di halaman depan. Siva melangkah mendekat ke pintu rumah namun ia terkejut saat melihat pintu rumah terbuka. Apa ada orang di dalam? Beo Siva. Siva tetap melangkah ke dalam dengan baby Hamzah yang ada di gendongannya. Ia mengendap-endap seperti maling, ia khawatir jika ada orang ada di dalam dan ia akan ketahuan. Ia memperhatikan ruangan tengah itu. Rumahnya rapi dan bersih, tidak terlihat seperti rumah kosong. Kamarnya Zahra yang mana ya? Ucapnya. Siva berniat menaiki tangga, ia menebak pasti kamar Zahra ada di lantai 2. Saat dia sudah di anak tangga pertama, langkahnya terhenti saat baby Hamzah menangis tiba-tiba. "Kap-kap Hamzah, jangan nangis ya sayang," ucap Siva, namun baby Hamzah tetap tidak menghentikan tangisannya. Syifa. Syifa. Ada seseorang memanggilnya dari arah belakang hingga membuat bulu kuduk berdiri merinding. Ia jadi berpikiran negatif, apa Hamzah menangis karena melihat arwah Zahra? Siva memejamkan matanya, keringat dingin bermunculan di keningnya. "Siva," panggil seseorang itu lagi lalu menepuk pundak Siva. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum, pergi sana, jangan ganggu kita berdua," teriak Syifa yang masih memejamkan matanya, mulutnya komat kamit membaca ayat kursi. "Hei Syifa, sadar ini saya," ucap seseorang lagi. Syifa baru sadar ia mengenal suara itu. Ia perlahan berbalik badan dan membuka matanya melihat sosok yang ia kenal ada di hadapannya. Gus Fakih. "Iya, kamu kira saya hantu segala dibacain ayat kursi?" "Hehe, maaf Gus, Syifa kan gak tahu." Baby Hamzah belum juga berhenti menangis melihat itu. Gus Fakih mengambil alih Hamzah dari gendongan Syifa lalu menimang-nimangnya sambil membacakan sholawat membuat baby Hamzah langsung berhenti menangis. "Ngapain di sini?" tanya Gus Fakih setelah dirasa Hamzah sudah tertidur. Itu anu." Syifa bingung harus menjawab apa. Apa dia harus jujur dan memberitahu Gus Fakih tujuannya ke rumah ini? "Jujur aja deh, bohong kan dosa," ucap Syifa dalam hati. "Anu apa?" ucap Fakih. "Syifa cuma mau lihat rumahnya Gus Fakih dan Zahra dulu, sama sekalian mau cari handphonenya Zahra," jawab Syifa jujur. "Tahu dari mana alamat rumah ini?" "Dari Uma." Gus Fakih tidak memberi pertanyaan lagi. Ia sudah mengira pasti istrinya yang sangat kepo itu akan bertanya pada Uma Fitri alamat rumah ini. "Kalau Gusnya lagi apa di sini?" tanya Syifa yang merasa kepo. Apa yang sedang suaminya lakukan di rumah ini? Bukankah kata Uma Fitri Gus Fakih trauma dengan rumah ini? "Ada berkas kampus yang tertinggal di sini," jawabnya. "Bohong," tegas Syifa. Ia tidak percaya, pasti ada alasan lain Fakih datang ke rumah ini. "Kamu tidak percaya?" Syifa pun menggelengkan kepalanya. Lalu Gus Fakih memberikan baby Hamzah yang sudah tertidur pada Syifa. "Ya sudah, kalau tidak percaya, yuk pulang," ucap Fakih lalu mengambil berkas-berkas yang ada di meja. Syifa kira Gus Fakih akan meyakinkannya kalau dirinya tidak berbohong. Gus Fakih malah mengajaknya pulang. "Ih, kok pulang sih Gus?
Aku kan mau cari handphone Zahra dulu, ucap Siva. Handphonenya tidak ada di sini. Pasti bohong lagi nih Gusnya. Ya udah kalau tidak percaya, saya tinggal. Sana cari handphonenya tapi jangan salahkan saya kalau ketemu yang aneh-aneh di sini, ujar Gus Fakih. Seketika Siva jadi merinding mendengar ucapan Gus Fakih. Secara ini rumah kosong pasti sudah banyak penghuni tak kasat mata. Walaupun dia tidak percaya dengan hal-hal berbau mistis tapi ia masih merasa takut jika membahas hantu. Ih Gus jangan nakutin Siva dong, ucap Siva sambil mengerucutkan bibirnya. Gus Fakih tidak menjawab, ia malah melangkah keluar rumah dengan langkah lebarnya. Lah kok beneran ditinggal sih, dasar Gus duda es batu nyebelin, ucap Siva lagi sambil menghentakkan kakinya. Gus tunggu dong, teriak Siva lalu sedikit berlari sambil kesusahan menggendong Hamzah. Baca doa keluar rumah biar hantunya gak ngikutin kamu, peringat Gus Fakih saat Siva akan melangkah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bimillahi tawakkaltu alalahi wala haula wala quwata illa billah. Siva langsung melangkah keluar setelah membaca doanya. Gus Fakih, kenapa sih nakutin Siva terus? Saya gak ada niat buat nakutin, kamu saja yang penakut. Gak mau tahu. Nanti malam Gusnya harus peluk Siva kalau tidur. Gus Fakih harus tanggung jawab karena udah buat Siva takut. Gus Fakih hanya bergumam, ia malas meladeni istrinya yang cerewet itu lalu pergi melangkah ke mobil. Gus kok Siva ditinggal lagi sih, gak peka banget dipegang ke tangan istrinya. Ini malah nyelonong aja gini nih resiko punya suami es batu, cerocos Siva sambil berjalan. Malam harinya Siva akan mengajar tahfiz di kelas Khadijah. Tadi sore Abi Ibrahim menyuruhnya untuk mengajar di pesantren karena Ustazah Laila yang mengajar kelas itu sedang cuti melahirkan, jadi Siva akan menggantikan Ustazah Laila selama 3 bulan. Siva menitipkan baby Hamzah pada Uma Fitri. Karena Gus Fakih anak tunggal jadi Uma Fitri sering kesepian jika anggota rumah sedang sibuk di luar. Jadi ia merasa senang dengan kehadiran baby Hamzah yang menemani kesepiannya. Setelah sholat maghrib berjamaah di masjid, Siva akan berangkat bersama-sama dengan para santriwati yang akan ia ajar di kelas Khadijah. Sebelum meninggalkan masjid, Siva akan menemui suaminya dulu. Tunggu ya kawan-kawan, Mbak mau ketemu my husband dulu, ucap Siva pada 3 santriwati yang sejak tadi menemaninya yaitu Husna, Fatma, dan Intan. Iya Mbah, jawab ketiganya. Siva langsung melangkah menghampiri Gus Fakih yang baru saja keluar masjid. Gus Fakih, panggilnya. Fakih yang merasa terpanggil pun langsung mendekat ke arah istrinya. Apa? Nanti jemput aku ya. Di kelas Khadijah selesai Gus Fakih ngajar, aku takut pulang ke dalam sendiri, ucap Siva. Dirinya masih takut karena kejadian tadi siang di rumah itu. Siva Parno takut arwah Zahra muncul tiba-tiba. Iya, abis sholat isya juga gak apa-apa Gus, asal Gusnya jemput Siva. Iya, ih Gus jangan iya-iya aja dong, awas aja kalau gak jemput. Nanti tidur di luar aja Gusnya, ancam Siva. Saya bisa tidur di kamar satunya, jawab Gus Fakih membuat Siva berdecak sebal. Suaminya ini bukannya takut dengan ancaman itu malah menjawabnya dengan santai. Sudah sana, murid kamu sudah menunggu, ucap Gus Fakih lagi saat istrinya itu akan mengomel lagi. Siva tidak jadi bicara lalu ia mencium punggung tangan suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siva mengajar hanya sampai pukul 8 malam. Para santriwati kelas Khadijah hanya menyetor hafalannya dan Siva akan membenarkan jika ada bacaan tajwid yang salah.
Ia merasa senang bisa mengajar di pesantren, jadi ia tidak sibuk dengan urusan rumah tangga, namun ia juga bisa mengamalkan ilmu-ilmunya dengan mengajar di sini. "Mbak, mau kita bertiga antar ke dalamnya?" ucap Fatma saat semua santriwati sudah keluar, hanya tersisa mereka bertiga dan Sifa. "Gak usah Fat, nanti Gus Fakih jemput ke sini. Kalian balik aja ke asrama sholat isya terus istirahat, jangan lupa amalan sebelum tidurnya." "Siap Mbah," ucap ketiganya. "Ya udah kita duluan ya Mbah," ujar Fatma. "Iya, Assalamualaikum," ucap ketiganya. "Waalaikumsalam." Sifa menunggu di dalam kelas. Suasananya sepi, hanya terdengar suara sayup-sayup orang mengaji dari speaker masjid pesantren. "Gus Fakih kok belum datang ya? Kalau sholat isya dulu pasti udah selesai dari tadi," monolognya. Tiba-tiba angin berhembus masuk ke dalam ruangan. Suasana menjadi dingin membuat Sifa jadi merinding, apalagi kini ia sedang sendiri di ruangan yang sepi. "Kok jadi merinding gini sih? Gus Fakih kemana lagi? Lama banget aku kan gak berani kalau pulang sendiri." Sifa memutuskan untuk membaca Al-Quran saja sembari menunggu Gus Fakih, dan agar hatinya merasa tenang, rasa takutnya pun menghilang. "Tok tok, shift," panggil Gus Fakih yang sudah berada di depan pintu. "Sodaqallahul Azim." Sifa mengakhiri bacaan Al-Qurannya lalu memasukkan kembali Al-Quran itu ke dalam tas. "Gus, kok lama sih jemputnya?" Sifa kira Gusnya lupa. "Maaf, tadi saya mengobrol sebentar dengan Ustadz Hasyam." "Iya deh Sifa, maafin. Yuk pulang." "Gandeng dong Gus. Kasian nih tangan nganggur terus gak pernah digenggam," ujar Sifa. Terlihat Gus Fakih menghela nafasnya namun tetap menuruti ucapan istrinya untuk menggenggam tangannya. "Biar gak digondol kunti," ucap Gus Fakih. "Jangan nakutin gitu deh." Sepasang suami istri baru itu berjalan bergandengan melewati lorong semua kelas di pesantren menuju dalam. Suasana sepi, mungkin para santri sudah berada di dalam asrama. Agar suasana tidak canggung dan sepi, Sifa mencoba untuk mengobrol dengan Gus Fakih. Ia akan bertanya suatu hal pada suaminya. "Gus, aku mau nanya sesuatu." "Apa?" "Gus Fakih kenal sama Asam?" tanya Sifa, membuat Fakih menghentikan langkahnya dan Sifa pun ikut terhenti. "Dia pria brengsek," ucap Gus Fakih. "Hah, maksudnya? Berarti Gus Fakih kenal sama dia?" Sifa tadi tahu nama dia di makam Zahra. Dia taruh surat di sana dan bertuliskan nama Azam. "Dia siapa Gus? Apa dia punya hubungan sama Zahra? Kenapa aku sahabatnya gak tahu apa-apa?" "Jawab dong Gus." "Diam Sifa," tegas Fakih. Dari nada bicara Gus Fakih sudah terlihat dia akan marah. Sifa lebih baik diam, tidak melanjutkan lagi bicaranya. Ia sudah berjanji untuk tidak membuat Gus Fakih marah lagi, kalau tidak kejadian kemarin malam akan terulang lagi. Sifa menunduk, ia tidak berani untuk menatap mata tajam suaminya. Gus Fakih menggenggam tangan Sifa kembali lalu mengangkat dagu Sifa agar istrinya itu menatap ke arahnya. "Jangan bahas dan tanya lagi tentang Zahra dan pria itu lagi," ucapnya. Mulai sekarang Sifa tidak akan lagi bertanya pada Gus Fakih tentang Zahra. Pasti dia tidak akan mendapatkan jawabannya dan malah berakibat suaminya itu marah. Tadinya setelah sholat isya ia ingin murojaah hafalan Qurannya pada Gus Fakih agar ada yang membenarkan bacaannya, tapi sepertinya Gus Fakih masih marah padanya karena pertanyaannya tadi, dan Gus Fakih sekarang terlihat sedang sibuk dengan pekerjaannya. Sifa memutuskan untuk murojaah hafalannya di ruang tengah saja sambil mencoba menidurkan baby Hamzah. Bayi itu pasti akan tertidur dan tenang jika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. "Mau kemana?" ucap Gus Fakih yang melihat Sifa akan keluar kamar sambil membawa Hamzah. Sifa pun menengok ke arah suaminya. "Mau ke ruang tengah?"
Mau murojaah di sana aja, kalau di sini takut ganggu Gusnya. Di sini saja saya sudah selesai kerjanya. Kalau di sana takut ganggu Abi sama Uma, ucap Gus Fakih. Gus udah gak marah. Kata siapa saya marah? Memang itu dari tadi Gusnya diemin Siva terus. Ya aku kira Gus marah sama Siva. Bukannya saya memang banyak diam, ujar Gus Fakih. Iya. Siva lupa kalau suaminya ini kan irit bicara dan pendiam. Kenapa dia tadi mengira kalau diamnya Gus Fakih itu karena marah? Sulit untuk ditebak orang yang memang pendiam, entah dia marah atau tidak. Murojaahnya di sini saja biar saya yang menyimak, ucap Gus Fakih. Siva mengangguk lalu menaruh baby Hamzah di karpet bulu karena Hamzah sudah bisa duduk dan merangkak. Siva biarkan saja bayi itu bermain sendiri dengan mainannya sedangkan ia duduk di karpet yang sama dan berhadapan dengan Gus Fakih. Ia akan murojaah hafalan surah Maryam dan surat Toha. Siva mulai membacanya dengan menutup mata. Saat Siva fokus membaca hafalannya, Gus Fakih memperhatikan wajah Siva yang terlihat sangat cantik memakai mukena berwarna putih itu. Tanpa sadar tangannya terulur untuk mengelus pipi mulus Siva. Cantik, gumamnya. Elusan lembut itu membuat Siva menghentikan bacaannya lalu perlahan membuka mata melihat suaminya dengan jarak yang dekat. Kenapa berhenti? Tanya Gus Fakih. Itu kenapa? Gus Fakih nyelus-nyelus pipi Siva. Ucap Siva agak gugup. Pengen aja, gak boleh. Jawabnya santai dan tangan kanannya masih mengelus pipi Siva. Boleh sih, tapi bikin jantung aku gak aman. Kamu punya penyakit jantung? Tanya Gus Fakih asal sambil menghentikan aksi mengelus pipi itu. Astagfirullah, amit-amit aku gak punya penyakit jantung Gus. Ya udah lanjutin bacaannya. Siva menurut untuk melanjutkan bacaannya, tapi kali ini ia tidak menutup matanya malah memilih untuk menatap suaminya itu sambil melanjutkan hafalannya. Kok aku baru sadar suami aku ini ganteng banget, mukanya datar juga ganteng apalagi kalau dia senyum, ucap Siva dalam hatinya. Salah. Ucap Gus Fakih saat Siva salah dalam membaca hafalannya. Sedangkan Siva tidak sadar kalau dia malah meloncat satu ayat karena tidak fokus saat membacanya. Hehe maaf Gus gak fokus, diliatin terus sama Gusnya sih. Ulang dari ayat pertama. Ih jauh banget ngulangnya Gus, ini udah mau akhir surah loh. Ulang dari ayat yang kelewat tadi aja ya. Terserah kamu. Siva melanjutkan bacaannya hingga selesai dengan Gus Fakih yang setia menyimak hafalannya itu. Tiba-tiba Hamzah merangkak ke arah Fakih lalu duduk di pangkunya. Papa, ucap bayi itu gemas. Tangan mungilnya menepuk-nepuk paha Gus Fakih yang berbalut sarung. Gus Fakih jadi merasa gemas dengan tingkah bayi itu hingga ia mengunyil-ngunyil pipi gemoy baby Hamzah. Siva tersenyum melihat kegemasan Gus Fakih pada Hamzah. Baby Ham, jangan panggil papa itu terlalu elit, panggil baba aja, ucap Siva. Baba, ucap baby Hamzah. Ih pinter banget anaknya Gus Fakih, ucap Siva sekarang. Bukan anak saya. Iya deh, anak kita berdua. Kita berdua belum buat anak, ujar Gus Fakih. Mau buat Gus? Boleh. Hari ini Siva akan pergi ke rumah Zahra dulu tentunya dengan izin dari suaminya. Tadi malam ia sudah meminta izin untuk ke rumah itu lagi dan Gus Fakih memperbolehkannya. Malah suaminya itu untuk merapikan barang di sana. Kini Siva tidak sendiri pergi ke rumah itu. Ia meminta Aisyah adiknya untuk menemaninya. Kali ini dia tidak membawa Hamzah agar ia tidak takut lagi kata orang bayi bisa melihat makhluk yang tidak bisa kita lihat. Tujuannya ke sana yaitu untuk mencari handphone dan kotak privasi yang selalu dibawa oleh sahabatnya itu. Zahra ia menyimpan semua perasaan dan rahasianya di sana yang tidak diketahui oleh Siva.
Kak ngapain sih ke rumah ini? Dari depan aja udah kelihatan serem, apalagi rumah ini kan tempat kejadian Mbak Zahra bunuh diri. Katanya orang yang bunuh diri itu jiwanya gak tenang, ucap Aisyah ketika sudah berada di depan rumah yang mereka tuju. Ih dek, kenapa kamu jadi nakutin kakak sih, ucap Siva. Terus kita ngapain kesini kak? Tanya Aisyah lagi. Kita cari barangnya Zahra, bantuin kakak ya please, ucap Siva sambil menangkup kedua telapak tangannya memohon pada adiknya itu. Gak ah, kakak aja yang cari di dalam, aku tunggu di sini aja. Ish deh, ayoklah bantuin dong, masa kamu tega tumbalin kakak kamu yang paling baik, ramah, dan tidak sombong ini di gondol arwah rumah ini sih. Ayok dong dek sekalian uji nyali, ucap Siva terus memohon pada Aisyah. Ia heran saat ditelepon adiknya ini bilang mau menemani dirinya. Saat melihat sudah sampai di rumah tujuan jadi berubah pikiran begini. Gak mau ah kak, nyali aku kecil udah, sana kakak cari sendiri aja, ucap Aisyah tetap kekeh tidak mau menemani kakaknya. Ya udah deh kalau kamu mau temenin kakak ke dalam, kakak beliin apa yang kamu mau, ucap Siva memberi penawaran pada adiknya itu. Oke, aku mau tapi beliin aku kuota 50 gigabita. Banyak banget deh, buat apaan? Buat nonton live TikToknya Mas Nizar dong, aku selalu ketinggalan live-nya gara-gara gak ada kuota. Siapa lagi Mas Nizar itu? Bukannya belajar malah nonton TikTok. Ya udah kakak nanti beliin tapi yang 20 gigabita aja. Oke gak apa-apa, ayo masuk. Akhirnya Aisyah mau juga untuk menemani Siva masuk ke dalam rumah dan mencari barangnya Zahra. Pertama mereka berdua masuk ke kamar yang ada di lantai bawah. Siva belum pernah ke sini. Zahra tidak pernah mengajaknya ke rumah ini, jadi ia tidak tahu kamar Zahra yang mana. Jika mereka berdua ingin bertemu pasti janjian di luar. Waktu baby Hamzah lahir, Siva menjenguknya di pesantren. Zahra tidak pernah mengizinkan Siva untuk ke rumahnya. Ada gak dek? Tanya Siva. Gak ada kak, kamar ini kosong, cuma ada buku-bukunya Gus Fakih nih, ada nama dianya. Ya udah yuk kita cari di kamar atas aja. Siva dan Aisyah menaiki tangga yang tidak tinggi itu. Setelah sampai di lantai atas mereka melihat hanya ada satu ruangan dengan pintu berwarna putih. Mereka pun masuk di dalam ruangan itu, semuanya serba berwarna hijau telur asin. Siva sudah tebak ini pasti kamar Zahra karena ini warna kesukaannya. Dek, cari kotak warna hijau telur asin yang tutup kotaknya ada foto Zahra, sama cari handphonenya. Iya, titah Siva. Oke siap. Siva mencari di dalam lemari, laci nakas, di bawah bantal-bantal sampai ke kamar mandi ia cari tapi hasilnya nihil, ia tidak menemukannya. Nah kak ketemu, ucap Aisyah, di tangannya ada kotak yang sejak tadi Siva cari. Ketemu di mana? Di bawah ranjang. Siva langsung mengambil kotak itu lalu membukanya. Yang ia lihat pertama kali isi kotak itu adalah foto seorang pria yang ia tidak kenal. Foto siapa ini? Kenal gak dek? Enggak kak, foto selebgram kali, jawab Aisyah. Ia membalik foto itu, ternyata ada tulisannya yang bertuliskan, Azam mengenalmu lebih dalam, ada sebuah kesalahan terbesarku. Azam, Beo Siva. Lagi-lagi ada nama Azam. Sebenarnya ada hubungan apa Azam dengan Zahra? Ia mengingat-ingat lagi masa dulu karena nama pria itu tidak asing baginya. Azam kan cowok yang dulu Mbak Zahra suka kak, ucap Aisyah setelah melihat nama di foto itu. Sekarang Siva baru ingat dulu Zahra pernah bercerita tentang pria yang Zahra kagumi. Ya dia Azam, sekarang dia ingat. Brak, astagfirullah, ucap keduanya. Tiba-tiba pintu lemari tertutup dengan keras. Kaki itu kenapa pintu lemari ketutup sendiri?
Ucap Aisyah terbata karena ketakutan. Kakak gak tahu deh, kok jadi merinding gini. Sifa buru-buru menutup kotak itu lalu memasukkannya ke dalam tas. Ayo kak, cepetan keluar dari rumah ini, ajak Aisyah. Lalu mereka keluar kamar dengan sedikit berlari. Banyakin zikir deh, ucap Sifa. Mereka berlari saat menuruni tangga. Astagfirullah, teriak keduanya. Pintu kamar bawah yang tadi terbuka itu tertutup sendiri dengan keras membuat keduanya terkejut. Jangan panik, baca ayat kursi deh, titah Sifa. Dirinya semakin merinding karena angin berhembus masuk ke dalam rumah. Lari, teriak Sifa yang langsung berlari ke arah luar diikuti oleh Aisyah. Saat di ambang pintu Sifa berhenti tiba-tiba. Kenapa berhenti kak? Tanya Aisyah. Kata Gus Fakih harus baca doa keluar rumah biar hantunya gak ngikutin kita, ujar Sifa. Apa doanya kak? Buruan, kamu gak hafal doanya? Kamu sekolah belajar apa sih, doa keluar rumah aja gak tahu, omel Sifa. Ish kak, kok malah ngomel sih? Nanti keburu digondol hantu loh. Kakak yang bacain doanya, aku yang aminin, cepet. Sifa mengangguk lalu membaca doanya. Amin. Keduanya langsung berlari ke depan gerbang hingga lupa menutup pintu. Kak, itu pintunya belum ditutup, ucap Aisyah. Iya, astagfirullah. Sifa pun kembali berlari untuk menutup pintunya, dan berlari lagi ke arah gerbang. Bener-bener uji nyali ini mah, gumamnya. Siang ini Sifa akan pergi ke kampus tempat Gus Fakih mengajar. Ia akan mengantarkan makan siang yang tertinggal karena tadi pagi suaminya itu buru-buru pergi ke kampus karena ada apel pagi. Sifa sekalian ingin melihat-lihat Universitas Al-Huda, suasananya seperti apa di sana. Dan ada satu tujuan lagi, ia akan bertanya pada sahabat Gus Fakih yaitu Yuda, dosen di universitas itu juga. Sepertinya ia tahu kisah Zahra dan Gus Fakih dulu seperti apa. Sebelum pergi ia harus mengabari terlebih dahulu suaminya itu agar saat ia ke sana Gus Fakih standby dan tidak pergi makan siang di luar. Assalamualaikum Gus, salam Sifa pada Gus Fakih di telepon. Waalaikumsalam, kenapa? Jawab Gus Fakih di seberang sana. Sifa ke kampus ya, mau antar makan siang Gusnya, sekalian makan siang bareng. Nanti kamu tunggu di kantin aja, nanti saya yang samperin ke sana. Siap, sampai ketemu Gus Dudaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tut, jarak pesantren dan Universitas Al-Huda tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu 15 menit saja untuk sampai di sana. Setelah sampai Sifa langsung terpana pada gedung besar dan tinggi itu. Ia jadi kebingungan harus mencari kantin di sebelah mana. Matanya tertuju pada sosok pria yang wajahnya tidak asing menurutnya. Itu kan Kak Yuda, tanya dia aja deh, ucap Sifa. Kak Yuda, panggilnya. Si empu yang dipanggil itu pun langsung menghentikan langkahnya dan melihat ke arah Sifa. Assalamualaikum Kak, ucap Sifa saat sudah di dekat Yuda. Waalaikumsalam, pasti mau ketemu Duda Pasif ya? Jawab Yuda. Kok tahu sih? Tadi Gus Fakih bilang suruh tunggu di kantin Kak, tapi Sifa bingung kantinnya di mana, ujar Sifa. Ya udah kakak anter aja gimana? Emang Kak Yuda gak sibuk? Gak kok, santai aja, yuk kakak anter. Sifa mengikuti langkah Yuda seperti anak bebek yang membuntuti induknya. Ternyata setelah dilihat-lihat menemukan kantin tidak sulit, hanya lurus saja dari halaman depan kampus lalu belok kanan sudah terlihat kantin di sana. Yuda memilihkan bangku di ujung sebelah kanan karena hanya itu yang kosong. Sejak tadi banyak mahasiswa yang menyapa Yuda, mungkin karena dia dosen di sini. Sifa hanya menunduk walaupun ia tahu banyak mahasiswa yang melihatnya juga, dan ia mendengar bisik-bisik
pertanyaan yang muncul dari mulut mereka. Siapa wanita yang bersama Pak Yuda? Tunggu di sini aja, Chief. Kayaknya si Fakih masih di kelas. Kamu chat aja kalau udah ada di kantin. Iya kak, mau minum apa? Tawar Yuda. Es jeruk aja deh. Oke, tunggu. Yuda memanggil pelayan di sana lalu memesan jus jeruk dan teh hangat. Kantin di sini seperti kafe atau restoran, jadi kita tidak harus mengantri seperti di pesantren mengambil makanan sendiri. Kak, aku mau nanya sesuatu deh sama kakak, ucap Siva. Posisi Yuda kini berada duduk di hadapan Siva. Nanya apa? Dulu pernikahan Zahra sama Gus Fakih itu gimana sih? Bahagia atau enggak? Kemarin itu aku ke rumah mereka yang dulu dan yang aku lihat barang-barang mereka tuh terpisah. Apa dulu mereka gak sekamar? Apa Gus Fakih pernah cerita sama kakak? Ucap Siva mengeluarkan semua pertanyaan yang sudah menumpuk di otaknya. Oke, buat jawab semua pertanyaan itu, kakak bakal ceritain dari awal mula kenapa si Pasif itu nikah sama Zahra. Tapi banyak yang kakak gak tahu juga tentang mereka. Gak apa-apa kak, cerita aja yang kakak tahu. Kakak temenan sama Fakih dari awal masuk kuliah di pesantren Gontor. Kamu tahu sendiri kan sifat pasif Fakih. Dia kayaknya untuk tertarik sama cewek aja gak minat, apalagi bisa nikah gitu. Jadi Ustadz Ibrahim udah ngerencanain buat jodohin dia aja sama Zahra. Tapi rencana awalnya sih mereka nikah setelah Fakih lulus kuliah. Yuda menjeda bicaranya mengatur posisi duduknya agar lebih nyaman. Tapi di luar rencana, kakak sama Fakih juga kaget kenapa pernikahan mereka jadi dipercepat. Fakih belum lulus kuliah dan Zahra pun belum lulus SMA-nya. Fakih cuma bilang ada kejadian yang buat mereka harus mempercepat pernikahannya. Katanya sih karena kesalahan Zahra. Kejadian apakah? Zahra ngelakuin kesalahan apa? Tanya Siva yang semakin penasaran. Nah itu yang kakak gak tahu. Intinya setelah nikah mereka selama 2 tahun itu gak ada cinta di dalamnya. Mereka serumah tapi hidup masing-masing. Kalau mau lebih lengkapnya tanya aja suami kamu. Gak akan dijawab kak kalau nanya dia. Gus Fakih itu garis bawah. Ucapan Siva terhenti ketika melihat Gus Fakih berada di sampingnya. Saya kenapa ucap Gus Fakih. Hehe, itu anu Gus Fakih ganteng, jawab Siva ngasal membuat Yuda ingin tertawa namun ia tahan. Dosa loh, ngomongin suami di belakang, ucap Gus Fakih lagi sambil duduk di samping Siva. Enggak kok Siva, enggak ngomongin Gusnya, jawab Siva. Ngapain di sini? Ucap Gus Fakih. Itu bukan pertanyaan untuk Siva melainkan untuk Yuda karena sorot mata tajamnya itu mengarah pada Yuda. Iya deh, gue pergi, gak mau diganggu nih ceritanya, balas Yuda. Siapa yang nyuruh kamu pergi? Ujar Gus Fakih. Gak ada sih, tapi gue kan orangnya peka, gak mau ganggu pasutri baru ini yang mau makan siang. Shift kakak pamit ya, besok lagi ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ini pesanannya, ucap pelayan yang membawa segelas jus jeruk dan teh hangat. Makasih mbak, ucap Siva. Saya kan belum pesan, ujar Gus Fakih. Ini tadi Kak Yuda yang pesan, udah dibayar juga, lumayan minuman gratis. Gus Fakih tidak berkata, hanya mengangguk paham. Siva membukakan bekal yang ia bawa tadi lalu menyerahkannya pada Gus Fakih. Ia membawakan tumis sawi dan sambal ceker mercon. Kamu gak makan? Tanya Gus Fakih. Makan, suapin dong Gus, jawab Siva yang langsung merapatkan kursinya ke dekat Gus Fakih. Punya tangan itu digunain, jangan nyusahin suami, omel Gus Fakih. Itu sendoknya cuma 1 Gus. Siva menunjuk pada sendok yang ada di wadah itu. Ia memang sengaja membawa sendok hanya 1 karena ia ingin tahu Gus Pasif ini mau atau tidak menyuapinya.
Kamu memang sengaja bawa sendok satu kan? Biar saya mau nyuapin kamu, tebak Gus Fakih. Nah betul-betul. Gus Fakih menyodorkan sendok yang sudah berisi nasi itu ke arah Syifa. Baca doa dulu, ucapnya. Udah, jawab Syifa. Fakih langsung menyuapi makanan itu ke mulut istrinya, lalu gantian ia memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Benar ya kata orang disuapin suami, makanannya jadi lebih enak, ucap Syifa. 8 menit mereka habiskan untuk makan siang bersama di kantin. Sejak tadi banyak mahasiswa yang memperlihatkan interaksi keduanya karena belum banyak orang mengetahui kalau dosen duda ini sudah menikah. Setelah acara makan siang bersama mereka akan pergi berbelanja kebutuhan baby Hamzah dan keperluan dapur. Lain kali kalau mau ke kampus ini lagi pakai cadar ya, ucap Gus Fakih yang kini sudah berada di dalam mobil bersama Syifa. Emangnya kenapa Gus? Saya perhatikan dari tadi banyak mahasiswa yang lihatin kamu terus, saya gak suka nanti mereka tertarik sama istri saya, ujar Gus Fakih. Perkataan itu membuat Syifa jadi salting dan merasa banyak kupu-kupu berterbangan di perutnya. Ternyata suaminya itu posesif juga, tapi ia juga berpikir apa dulu Gus Fakih begitu juga pada Zahra. Apa Zahra sering menemuinya di kampus? Ia ingin bertanya pasti Gus Fakih tidak akan menjawabnya. Iya deh nurut aja kata suami, ucap Syifa. Gus Fakih melajukan mobilnya. Selama perjalanan ke supermarket tidak ada yang berbicara. Syifa fokus melihat-lihat pemandangan jalan dari jendela dan Gus Fakih fokus menyetir. Gus berhenti, ucap Syifa. Matanya berbinar ketika melewati tukang mie ayam langganannya. Ia pun menyuruh Fakih untuk memberhentikan mobilnya. Kenapa? Tanya Gus Fakih yang sudah menghentikan mobilnya. Mau beli mie ayam, jawabnya. Kamu kan tadi abis makan Syifa, masa mau beli mie ayam, ucap Gus Fakih. Ih Gus nanti pasti lapar lagi, buat di rumah mau bawain juga buat Uma. Itu mie ayam kesukaan aku sama Zahra, please boleh ya Gus? Syifa memohon, wajahnya ia sengaja gemaskan agar Gus Fakih menurutinya. Ya udah saya yang beliin aja, kamu tunggu di mobil, ucap Gus Fakih. Ih mau ikut juga, udah lama gak ketemu Pak Soleh. Setera, Pak Soleh adalah penjual mie ayam itu. Dari awal masuk SMP mie ayam itu sudah menjadi favoritnya dengan Zahra, jadi sudah tidak heran jika dia akrab dengan penjual mie ayam itu. Assalamualaikum Pak Soleh, ucap Syifa. Waalaikumsalam, Mbak Syifa apa kabar? Alhamdulillah baik Pak, kalau Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik juga, sama siapa nih? Ganti lagi Mbak, biasanya sama Mas Andre. Syifa langsung membulatkan matanya ketika Pak Soleh berkata seperti itu. Ia tidak menyangka kalau Pak Soleh malah membawa masa lalunya itu. Ini suami Syifa Pak. Kenalin Gus Fakih Pak. Oh suami toh. Salam kenal Gus. Pak Soleh mengulurkan tangannya dan Gus Fakih pun menjabatnya. Iya Pak, mie ayam 2 dibungkus ya Pak. Oke siap. Mereka berdua menunggu duduk di bangku panjang depan gerobak mie ayam itu. Andre siapa? Tanya Gus Fakih tiba-tiba. Itu teman Syifa dulu. Gus Fakih diam tidak berucap lagi. 1 menit kemudian pesanan mereka sudah selesai. Gus Fakih menyerahkan 2 lembar uang 10 ribuan pada Pak Soleh berbarengan dengan seseorang yang baru saja memesan mie ayam. Pak mie ayam 1. Syifa melihat ke arah pembeli itu. Ia terkejut melihat sosok yang ada di sana mirip dengan yang ada di foto yang Zahra simpan. Azam, beonya. Si empu yang merasa terpanggil itu menengok ke arah Syifa dan Gus Fakih. Pria itu langsung membulatkan matanya. Pak maaf gak jadi beli, ucapnya. Azam langsung berlari ketika mengenali sosok yang ia kenal itu.
bersambung.